Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan bank. Jadi, ini adalah penjelasan tentang jenis-jenis laporan keuangan bank, juga apa saja akun-akun yang masuk di dalam laporan keuangan tersebut. Baik, kita mulai dengan PPT yang saya bagikan. Laporan keuangan bank yaitu merupakan media untuk menyampaikan informasi keuangan bank yang dibutuhkan oleh pengambil keputusan. Jadi laporan keuangan ini adalah sumber informasi untuk pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal pengambilan keputusan. Laporan keuangan dibuat setiap periode tertentu, jadi bisa bulanan, triwulan, atau tahunan. Jadi tergantung kebutuhan perusahaan. Biasanya itu kalau untuk yang go public itu ada per 3 bulan gitu ya, triwulan dan juga ada tahunan. Kalau tahunan berarti di akhir periode. Misalkan periode untuk, laporan keuangan setiap perusahaan itu beda-beda ya, ada yang per bulan Juni, ada yang per bulan Desember. Jadi, laporan tahunannya itu bisa, tergantung perusahaan tersebut. Cuman pada umumnya memang kalau untuk laporan tahunan, jadi periode tahunan itu di per akhir Desember atau 31 Desember gitu. Nah, kalau misalkan ada yang menggunakan, pada periodenya itu, per Juni atau per Maret, nah itu tergantung perusahaannya. Baik, untuk selanjutnya, jenis laporan keuangan bank itu ada 4. Yang pertama laporan neraca, kemudian laporan laba rugi, laporan komitmen dan kontingensi, serta laporan arus kas. Kemudian, saya tambahkan satu yaitu catatan atas laporan keuangan. Ini juga termasuk pada laporan keuangan yang, eee, semua perusahaan harus punya, utamanya untuk perusahaan go public gitu ya, ada CALK-nya. Nah, kalau yang, mungkin perusahaan yang tidak go public itu boleh tidak ada. Oke, saya jelaskan yang utama aja yang 4 jenis ini. Yang pertama laporan neraca, yaitu laporan keuangan bank yang menggambarkan posisi harta atau aset, kemudian kewajiban atau, hutang bank dan modal bank pada periode tertentu. Jadi seperti biasanya laporan neraca baik untuk perusahaan yang bergerak di bidang perbankan ataupun bukan, itu juga mencakup tentang harta, kewajiban, dan ekuitas. Kemudian untuk laporan laba rugi, itu laporannya menggambarkan hasil usaha yang diterima bank dalam satu periode tertentu. Jadi bisa laba ataupun rugi. Kemudian laporan komitmen dan kontingensi. Nah, ini bedanya kalau yang di perbankan itu ada laporan komitmen dan kontingensi. Disebut juga rekening administratif yang disajikan secara terpisah antara komitmen dan kontingensi. Nah, laporan komitmen dan kontingensi ini ya, dicantumkan juga di perusahaan perbankan karena pada umumnya memang terjadi hal-hal yang menyebabkan adanya tagihan ataupun, kewajiban terkait dengan komitmen dan kontingensi. Jadi komitmen ini, seperti janji tertulis yang bisa menimbulkan tagihan ataupun kewajiban pembayaran. Kontingensi pun juga demikian, nanti akan dibahas di belakang ya. Kemudian laporan arus kas adalah laporan yang menggambarkan tentang arus kas masuk dan kas keluar, meliputi arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Baik, kita bahas masing-masing laporan keuangan perbankan secara lebih mendetail. Sistematika laporan keuangan bank, yang pertama laporan neraca, yaitu terdiri dari jenis-jenis aktiva, kas, yaitu uang kertas atau logam yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Kemudian juga penempatan pada Bank Indonesia, yaitu saldo rekening giro bank yang bersangkutan di Bank Indonesia, dan penempatan pada bank lain, yaitu penanaman dana pada bank lain, atau di dalam maupun luar negeri dalam bentuk interbank call money, tabungan, deposito, dan lain-lain yang sejenis.
Kemudian ada surat berharga, yaitu surat pengakuan hutang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar uang dan modal. Nah, di sebelah kanan ini adalah contoh dari laporan keuangan, laporan neraca ya milik perusahaan perbankan. Nah, ini bisa dilihat ada pos-pos aset. Ini ada kas, penempatan pada BI, penempatan pada bank lain, tagihan spot dan derivatif, kemudian ada surat berharga apa aja, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh-contoh dari akun-akun yang digunakan di sisi aset. Baik, untuk penjelasan selanjutnya, di aset juga ada kredit, yaitu pinjaman yang diberikan kepada pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Kemudian ada pembiayaan syariah, yaitu pinjaman yang diberikan dengan menggunakan akad mudharabah atau bagi hasil. Penyertaan, yaitu penanaman dana dalam bentuk saham perusahaan lain untuk tujuan jangka panjang dan pendapatan yang masih akan diterima, yaitu imbalan yang diperoleh atas penggunaan aktiva atau sumber-sumber ekonomi suatu bank oleh pihak lain. Nah, ini jadi contoh untuk akun-akun yang digunakan di sisi aset, kemudian juga untuk akun lainnya, misalkan aset tetap, aset tak berwujud, itu sama saja ya penempatannya. Kemudian dilanjutkan dengan liabilitas, yaitu ada giro, yaitu simpanan pihak lain pada bank yang dapat diambil setiap saat dengan menggunakan cek, ATM, surat perintah pembayaran, atau dengan cara pemindah bukuan. Kemudian ada tabungan, yaitu simpanan pihak lain pada bank yang dapat diambil dengan syarat-syarat tertentu, tidak dapat diambil dengan cek atau yang dapat dibersamakan dengan itu. Kemudian juga ada simpanan berjangka, yaitu simpanan pihak lain pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu. Ada pinjaman dari Bank Indonesia, yaitu fasilitas pinjaman yang diterima dari BI yang harus dibayar pada saat jatuh tempo. Pinjaman dari bank lain, yaitu fasilitas pinjaman yang diterima dari bank lain yang harus dibayar pada saat jatuh tempo. Kemudian ada dana investasi revenue sharing, yaitu dana investasi pihak lain yang dipercayakan pada bank untuk dikelola dengan sistem bagi hasil. Kemudian ada surat berharga yang diterbitkan, yaitu surat pengakuan hutang yang diterbitkan oleh bank seperti promes, wesel, atau surat berharga lain yang umum diperdagangkan di SBPU dan obligasi. Kemudian setoran jaminan, setoran pihak ketiga untuk keperluan transaksi yang dilakukan melalui bank yang bersangkutan sampai terlaksananya transaksi tersebut, misal setoran jaminan surat kredit berdokumen. Kemudian kewajiban lain yang harus segera dibayar, yaitu semua kewajiban yang setiap waktu dapat ditagih oleh pemiliknya, dan modal, bagian hak pemilik atas kekayaan perusahaan, yaitu merupakan selisih antara kewajiban dan aktiva. Nah, itu akun-akun yang ada di liabilitas dan ekuitas. Nah, ini contoh untuk yang ekuitas ya, ada modal disetor, kemudian ada tambahan modal disetor, pendapatan atau kerugian komprehensif lainnya, selisih kuasi reorganisasi, selisih restrukturisasi entitas pengendali, kemudian ekuitas lainnya, ada cadangan dan laba rugi. Nah, ini akun-akun yang ada di ekuitas. Kalau yang ini tadi ada yang akun-akun yang ada di liabilitas ini ya. Ada giro, tabungan, simpanan berjangka, dana investasi, revenue sharing, pinjaman dari Bank Indonesia, dan lain sebagainya. Ada setoran jaminan juga. Nah, ini liabilitas antar kantor, liabilitas pajak tanggungan, liabilitas lainnya. Nah, ini banyak sekali. Ini adalah contoh dari laporan neraca. Kalau ini disusunnya ke bawah gitu ya, bentuk ada itu ya, bukan yang bentuk T gitu ya. Jadi disusunnya ke bawah. Nah, sudah dari laporan neraca, kita ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif.
Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan hasil usaha yang diperoleh selama satu periode tertentu. Terdiri dari pendapatan operasional bank, ada pendapatan bunga dan pendapatan provisi dan komisi, serta pendapatan operasional lain atau pendapatan operasional selain bunga. Nah, ini pendapatan yang ketiga ya. Jadi ada 3 jenis. Ini ada pendapatan bunga, kemudian kalau pendapatan bunga ini berarti dari, pendapatan bunga dari kredit yang diberikan, maupun dari penempatan pada giro, deposito, obligasi, atau surat berharga lainnya. Nah, pendapatan provisi dan komisi, kalau komisi ini adalah imbalan yang diterima atas pemberian jasa tertentu, misal komisi transfer. Nah, ini juga termasuk pada pendapatan. Kemudian provisi, yaitu imbalan yang diperhitungkan bank sehubungan dengan jasa yang diberikan dalam pelaksanaan transaksi, misalnya provisi kredit. Kemudian pendapatan operasional selain bunga, yaitu pendapatan lain yang merupakan hasil langsung dari kegiatan bank lainnya. Nah, ini untuk pendapatan. Nah, kemudian ada juga pendapatan non-operasional, yaitu pendapatan yang diterima yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan utama bank, misalnya pendapatan sewa ruang kantor. Nah, ini berarti, punya ruang lebih gitu ya, pihak bank punya ruang lebih, di dalam gedungnya, jadi disewakan, maka akan masuk pada pendapatan non operasional. Berarti pendapatan ada, 4 jenis ya. Kemudian yang selanjutnya biaya operasional, yaitu biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan utama bank, yaitu, contohnya biaya bunga, tenaga kerja, penyusutan, biaya rupa-rupa, misalnya biaya sewa gedung, biaya pemeliharaan, biaya jaminan kredit. Nah, kemudian ada biaya non-operasional, yaitu biaya yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan utama bank. Contoh kerugian penjualan aset. Nah, ini contoh-contoh dari beban yang ada di eh, perbankan gitu. Nah, ini ada contoh beban operasional selain bunga. Banyak sekali jenisnya, bisa dibaca, dipelajari. Kemudian ini pendapatan atau beban non operasional ada di sini. Kemudian laba rugi non operasional. Ini ada pajak penghasilan. Nah, kemudian ada penghasilan komprehensif lain. Nah, contohnya ini ya, jadi kalau penghasilan komprehensif itu pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi. Contohnya ada keuntungan atau revaluasi aktiva tetap dan inventaris, kemudian ada keuntungan atau kerugian aktuarial program imbalan pasti. Kemudian ada juga pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi. Ada penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing, kemudian keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual. Nah, ini contoh laporan laba rugi dari suatu perusahaan perbankan gitu ya. Nah, kalau untuk yang penghasilan komprehensif lain itu memang letaknya ada di bawah gitu. Kemudian ada laporan komitmen dan kontingensi. Komitmen adalah suatu ikatan atau kontrak berupa janji yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan harus dilaksanakan apabila persyaratannya terpenuhi. Komitmen terdiri dari tagihan komitmen, yaitu komitmen yang diterima dari pihak lain dan akan menimbulkan suatu tagihan bagi bank sendiri. Contoh, komitmen pinjaman yang diterima dan belum digunakan. Selanjutnya, kewajiban komitmen, yaitu komitmen yang diberikan kepada nasabah atau pihak lain. Contoh, komitmen kredit yang diberikan dan belum ditarik. Jadi kalau komitmen ini adalah kontrak tertulis gitu ya. Jadi kontrak tertulis antara bank dengan pihak lain, kemudian yang dapat menimbulkan tagihan atau kewajiban yang harus dilaksanakan ketika syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Jadi masih belum direalisasikan gitu ya, masih dalam bentuk surat perjanjian gitu.
Di sebelah kanan itu contoh dari laporan komitmen dan kontingensi. Nah, di situ pertama dijelaskan komitmennya dulu, yaitu ada tagihan komitmen berupa fasilitas pinjaman yang diterima dan belum digunakan. Kemudian ada pembiayaan falas berjangka, pembiayaan falas tunai yang belum diselesaikan. Ada juga kewajiban komitmen berupa kredit yang diberikan dan belum ditarik, irrevocable LC yang masih berjalan, kemudian juga penjualan falas tunai atau berjangka yang belum terselesaikan. Nah, jumlah kewajiban atau tagihan komitmen berapa? Nah, ini contoh dari komitmen yang menimbulkan tagihan maupun kewajiban. Jadi ada tagihannya, ada kewajibannya juga. Nah, kalau tagihan berarti pihak bank yang punya hak untuk menagihkan. Kemudian kalau kewajiban komitmen berarti pihak bank yang harus melakukan kewajiban gitu. Kemudian untuk kontingensi adalah keadaan yang masih diliputi ketidakpastian mengenai kemungkinan memperoleh laba atau rugi oleh suatu bank. Jadi ini juga kontingensi ini ada transaksi namun belum pasti gitu ya, nanti ini bisa menghasilkan dan perlu dicatatkan di laporan laba rugi atau tidak. Nah, seperti itu. Jadi dikeluarkan dari laporan laba rugi, dicatatkannya di dalam laporan kontingensi. Jadi ini kontingensi terdiri dari tagihan kontingensi dan kewajiban kontingensi. Tagihan kontingensi yaitu tagihan bersyarat tergantung terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa yang akan datang. Kalau yang kewajiban kontingensi, kewajiban bersyarat tergantung terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa yang akan datang. Jadi ini masih penuh ketidakpastian ya untuk yang kontingensi ini, cuman memang perlu diketahui sebagai informasi bagi pengguna gitu ya, adanya eksistensi dari pihak perbankan gitu sudah banyak melakukan kegiatan bisnis atau aktivitas bisnis seperti apa sehingga pihak-pihak yang berkepentingan ini bisa mengetahui informasinya meskipun masih dalam bentuk janji atau masih dalam bentuk aktivitas yang belum menghasilkan, tetapi juga harus dicatatkan seperti itu. Nah, ini contoh dari kontingensi, kita lihat lagi di laporan. Ada tagihan kontingensi berupa garansi dari bank lain, pembelian opsi valuta asing, pendapatan bunga dalam penyelesaian, ataupun kewajiban kontingensi berupa garansi yang diberikan, revocable LC yang masih berjalan, atau penjualan opsi falas. Nah, ini contoh dari aktivitas kontingensi. Baik, selanjutnya laporan arus kas adalah laporan yang menggambarkan penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu. Laporan arus kas dikelompokkan dalam aktivitas operasi, yaitu berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan seperti kegiatan penjualan, pembelian bahan, promosi, kemudian juga tentang perubahan aktiva dan lain-lain. Kemudian aktivitas investasi yaitu yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan aktiva tetap. Nah, selanjutnya untuk aktivitas pendanaan yaitu aktivitas yang berkaitan dengan upaya perusahaan untuk mendapatkan pendanaan seperti penerbitan saham, penerbitan obligasi atau mendapatkan pinjaman dari bank. Nah, di sebelah kanan itu bisa dilihat contoh dari arus kas, dari aktivitas operasi. Nah, ini banyak komponen ya. Banyak komponen, kemudian juga arus kas dari tadi dari aktivitas operasional, kemudian kalau yang ini dari aktivitas investasi, jadi ada kaitannya dengan aktiva tetap, kemudian juga arus kas dari aktivitas pendanaan, nah ini tentang saham, dividen, atau aktivitas pendanaan lainnya. Nah, ini selanjutnya keterangan aktivitas operasi yaitu aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Kalau aktivitas investasi yaitu perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjang serta investasi lain yang tidak setara kas. Dan aktivitas pendanaan yaitu aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal pinjaman bank.
Nah, ini perlu difahami ya, 3 poin ini untuk memudahkan memilah mana yang termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, atau aktivitas pendanaan. Baik, demikian penjelasan dari saya tentang laporan keuangan, bank. Silakan dipelajari kembali, dibaca-baca lagi, kemudian cari referensi lain juga boleh untuk menambah ilmu pengetahuan, adik-adik dan saudara-saudara sekalian. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga penjelasan saya bisa, sedikit lebih membuka wawasan adik-adik sekalian tentang laporan keuangan bank dan semoga bisa memberikan manfaat. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.